Hari ini kakak-kakaknya senang banget loh bisa menyapa adik-adik kembali. Walaupun kita tetap beribadah di rumah, adik-adik harus tetap semangat, gak boleh malas-malasan. Ayo biar kita tambah semangat, kita semua bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari buku Ende Sekolah Minggu nomor 16, Beta Hitam Marsi Sekolah Minggu. Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri. Musiknya Bang Hendrik. Ayo kita nyanyikan sama-sama ya. Bersama dengan nama sekolah minggu, ku bagas joroni tu hatta Jesusi. Asata guru on hatta ni tu hatta Jesusa. Taman malas ni rohani tu hatari. Tapangian harongan suara tabe, lama muji dewata di ende tahun. Haleluya tapuji wajah Allah, Persikola minggu namurju. Ayo adik-adik, tepuk tangannya yang kencang ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Bersama ale dengan nama sekolah minggu, tu bagas joroni tu hatta Jesusi. Asata guru on hatta ni tu hatta Yesus. Taman malas ni rohani tu hatai. Tapanian madongan suara tabe, lama muji dewata di ende tahun. Oh haleluya tapuji wajah Allah, Persikola minggu namurju. Adik-adik, kita harus selalu percaya bahwa Tuhan Yesus selalu beserta kita. Seperti lagu kita yang satu ini, ku daki-daki gunung yang tinggi. Kita bernyanyi semuanya, kita bangkit berdiri. Musik Bang Hendrik. Ayo adik-adik yang semangat ya. Daki-daki gunung yang tinggi. Kita nyanyikan sama-sama. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, turun
kembali, ambil posisi duduknya yang paling nyaman ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Inang Pendeta kita yang cantik. Kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Anak-anak sekolah minggu sudah bisa duduk kembali dengan tenang. Kita berdoa sejenak, dilipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, sehingga kami dapat beribadah kembali dari rumah dan kami bersama-sama duduk diam untuk mendengarkan firman-Mu. Ajari kami, berkati guru sekolah minggu, berkati Inang Pendeta dan semua yang melayani saat ini. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan yang menjadi cerita Alkitab kita tertulis di kitab Daniel. Kitab Daniel di Perjanjian Lama ya. Ayo dibuka Alkitabnya. Daniel pasal yang ketiga ayat 24 sampai dengan ayat 29. Kita sama-sama membaca keseluruhan teks Alkitabnya. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, "Bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?" Jawab mereka kepada raja, "Benar ya Raja," katanya. "Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa." Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, "Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari." Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu." Demikian firman Tuhan. Inang punya pertanyaan. Siapa yang tahu cerita tentang Raja Nebukadnezar? Ayo, ada yang tahu bagaimana karakternya, bagaimana sifatnya? Jelas sekali Raja Nebukadnezar memimpin Babel pada saat itu, dan dia menyuruh anggotanya untuk membangun patung agar patung itu bisa disembah. Loh, kok disuruh untuk menyembah ya? Dan ternyata Nebukadnezar menyuruh secara paksa orang-orang yang ada pada saat itu untuk menyembah patung, terkhusus untuk teman-teman dari Daniel. Siapa teman-teman Daniel? Ada 3 orang yang disingkat dengan nama SMA.
bukan sekolah menengah atas ya, tapi SMA ini Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka yang 3 orang ini tidak mau menyembah patung yang disuruh atau diperintahkan oleh Raja Nebukadnezar. Wah, mereka melawan raja. Kita lihat apa hukumannya. Kalau ada orang yang menentang raja, pasti ada hukumannya. Raja Nebukadnezar pun memerintahkan pasukan-pasukannya, kesini kalian, kesini. Lihat, ada 3 orang yang tidak mau menyembah patung. Kalau mereka tidak mau, campakkan mereka ke dalam perapian. Pernah lihat ada yang rumah terbakar? Kita bayangkan ada orang yang gosong yang masuk ke dalam perapian. Seperti itulah yang direncanakan Raja Nebukadnezar. Tapi SMA tadi yang 3 orang ini tidak mau menyerah apapun rintangannya. Sekali menyembah Allah, tetap menyembah Allah. Dia tidak mau dirasuki apapun itu. Dia tidak mau digoda oleh iblis. Dia tidak mau digoda oleh apapun. Kalau misalnya ada yang mau dirasuki pikirannya, digoda, misalnya si iblis datang, kemudian dibisikkan ke telinganya. Kalian anak-anak sekolah minggu, gak usah mau mendengarkan atau beribadah sekolah minggu. Lebih bagus main handphone. Atau lebih bagus kita main-main aja, menonton TV, nonton YouTube, buka laptop dan lain-lain. Daripada kita menyembah Tuhan, inilah rasukan iblis. Tapi kita harus meniru Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tetap mempertahankan bahwa dia mempercayai Tuhan Allah yang menjadi penyelamatnya. Dan memang terbukti ketika mereka masuk ke perapian, Nebukadnezar terkejut. Kenapa ya terkejut? Kalau orang terkejut pasti ada sesuatu yang membuat dia ketakutan. Ketakutan karena apa? Ternyata 3 orang yang sudah masuk ke perapian, mereka tidak kenapa-kenapa. Kemudian Nebukadnezar memanggil 3 orang ini, terlihatlah baju mereka tidak terbakar. Kemudian mereka tidak bau api. Kemudian mereka melihat lagi bahwa Nebukadnezar melihat ada 4 orang yang ada di perapian. Siapa ya satu lagi? Ternyata itulah rencana Tuhan untuk orang-orang yang mau mempertahankan bahwa Tuhan adalah penyelamat bagi hidupnya. Mereka diselamatkan, mereka dilepaskan dari mara bahaya dan tangan Tuhan menolong. Tapi bagi orang-orang yang tidak mau mengikuti Yesus atau tidak mau mempertahankan bahwa dia menyembah Tuhan Allah, maka dia pun akan dihukum. Tapi karena Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah orang yang taat, ternyata mereka membawa kabar sukacita. Apa kabar sukacitanya? Nebukadnezar pun menjadi terkejut dan mereka pun menyuruh untuk menyembah Tuhan Allah. Nebukadnezar memanggil pasukannya dan orang-orang lain, terkhusus Nebukadnezar, menyembah Sadrak, menyembah Tuhan Allah. Dan mereka menyuruh untuk orang-orang memenggal siapa yang menghina Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapa yang menghina Tuhan Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego, maka rumahnya itu akan dirobohkan menjadi timbunan puing katanya. Jadi dihukum orang-orang yang menyelesaikan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kita pun melihat Tuhan kita menang melawan Allah-Allah lain. Jadilah anak sekolah minggu seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur merasakan berkat-Mu hingga saat ini.
kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya firman-Mu yang sudah kami dengarkan menguatkan iman dan kepercayaan kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang menjadi pasukan-pasukan Kristus. Bapa yang baik, kiranya Tuhan memberkati orang tua kami, guru sekolah minggu, amang inang pendeta, seluruh parhalado, guru-guru kami di sekolah, teman-teman kami dan semua orang. Bapa yang baik, kami juga tetap memohon kiranya virus corona ini bisa berakhir dan menghilang. Kami bisa sekolah kembali seperti biasa, gereja seperti biasa. Kami merindukan itu semua ya Tuhan. Kami yakin jika Engkau menyelamatkan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Engkau juga akan menyelamatkan kami anak-anak sekolah minggu dan seluruh orang percaya. Inilah doa permohonan kami, ampuni dosa pelanggaran kami di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk berani dan setia kepada Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayo adik-adik, kita semua bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita bernyanyi dari lagu pujian Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ayo Bang Hendrik. Kita nyanyi sama-sama ya, Dik. Suaranya yang kencang. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Ayo kita nyanyikan sekali lagi ya. Sadrak, Mesak, dan Abednego taat kepada Tuhan, tidak mau menyembah Baal, Raja Nebukadnezar. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyelamatkan. Berjalan di api, mereka tidak mati. Berjalan di api, Tuhan menyertai. Mereka tidak takut mati walau masuk dapur api, Tuhan menyertai. Mari kita melipat tangan kita kembali, tunjukkan sikap berdoa yang benar. Kita berdoa bersama-sama memohon dalam doa Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati.